Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-53, Self Love. Di masa-masa pandemi dan masa-masa yang tidak mudah ini, semua orang berjuang untuk bertahan. Mulai dari mereka yang mencari uang untuk usaha atau bekerja, sampai kepada kita yang berjuang menghadapi hidup kita yang rutin, tuntutan sekolah secara online, tugas-tugas, dan banyak hal lagi. Nah teman-teman, semua tekanan itu ditambah dengan banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan pribadi kita, itu sangat mungkin membuat kita stres, takut, khawatir, tertekan, dan bahkan depresi. Di dalam masa-masa pandemi ini, salah satu hal yang paling disorot adalah bagi anak remaja itu paling mudah mengalami penurunan kesehatan mental. Paling gampang terkena masalah-masalah yang berhubungan dengan mental issues. Kenapa teman-teman? Karena kita sadar perjuangan kita yang paling sulit itu bukan melawan keadaan. Keadaan ya pasti bisa berubah. Tetapi yang paling kita gumulkan mungkin bukan datang dari luar, tetapi datang dari dalam, berhadapan dengan diri kita sendiri. Itulah yang selama ini mungkin sulit untuk kita hadapi. Sehingga teman-teman seakan-akan kita sekarang terjebak dalam perjuangan untuk melawan diri, perjuangan untuk menang melawan diri dan menghadapi keadaan, menghadapi dunia, menghadapi tekanan dengan baik. Teman-teman, sedikit atau banyak kita pun merasakannya. Kita tidak harus tunggu punya masalah yang besar itu sampai ke hidup kita, baru kita mengalami yang namanya tertekan atau stres. Itu bisa muncul dari hal-hal seperti biasa, yang dimana kita berasa terjebak di rutinitas yang gak sehat. Rasanya kok hidup saya gak bisa berubah, rasanya saya selalu cemas, rasanya saya menunda-nunda, gak pengen kerjain apa-apa, dan gak ada improve dalam hidup. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin kita gak sadari dari hal-hal kecil seperti itu. Dan itulah teman-teman kenapa di dalam masa-masa seperti ini yang paling dipopulerkan di dalam dunia influencer maupun dikampanyekan adalah tentang self-love, mengasihi diri sendiri. Kenapa? Karena seringkali kita itu hidup di tengah dunia yang menuntut untuk menghasilkan sesuatu, mencapai sesuatu. Tapi seringkali kita lupa untuk mengasihi diri. Kita lupa untuk take care for ourselves. Nah teman-teman, itulah yang banyak digaungkan sekarang ini. Tetapi pertanyaannya bukannya gampang ya mengasihi diri sendiri. Teman-teman, ini sesuatu yang nggak mudah. Karena seringkali kita sebenarnya merasa kita mengasihi diri, tapi sebetulnya kita tidak tahu cara mengasihi diri. Teman-teman, mengasihi diri itu nggak sama dengan kita, oh saya lagi penat, saya lagi stres, saya butuh hiburan, saya main game, saya liburan sejenak, saya cari kesenangan dan hobi-hobi saya. Itu sesuatu yang baik. Kita punya misalnya me time di waktu-waktu kita di rumah, itu baik. Dan kita bisa lakukan sekarang mungkin dengan cara main game, ngobrol sama teman, dan lain sebagainya. Dan mungkin buat teman-teman yang jarang melakukan hal itu, punya me time, punya waktu untuk rehat sejenak, untuk menghibur diri sejenak, mengasihi diri, merawat tubuh bahkan. Kita harus punya waktu-waktu seperti ini. Ini sesuatu yang sangat baik, karena kita bukan robot dan kita harus belajar mengasihi diri sendiri. Tapi teman-teman, seringkali kita itu mengasihi diri dengan cara yang salah. Kita seringkali mengasihi diri dengan cara yang salah. Kenapa? Karena kita hanya mengasihi diri yang berpusat pada diri kita. Dari perspektif kita. Yang penting apa? Yang penting saya senang, yang penting saya dipuaskan, yang penting sejenak saya bisa lari dari stres saya, dari kehidupan dan keadaan saya. Tapi akhirnya itu hanya jadi pelarian semata dan kesenangan sesaat dari apa yang terjadi dalam diri kita. Teman-teman, kita harus punya cara pandang yang baru dalam mengasihi diri. Kita harus punya cara pandang yang baru. Teman-teman, pertama, kita harus self-love. Karena kita harus berhadapan dan melawan diri sendiri. Self-love yang pertama adalah kita belajar bukan untuk kabur dari diri kita, tetapi untuk menghadapi diri kita, untuk jujur sama diri kita. Oke, saya lagi lemah, saya lagi tidak baik-baik saja. Teman-teman, pengakuan tentang kondisi diri, berhadapan dengan diri, oke, saya lagi merasakan apa, saya menerima keadaan saya sendiri, saya menerima apapun yang terjadi dalam diri saya. Teman-teman, itu adalah bentuk kita mengasihi diri yang pertama. Seakan-akan kita kayak lagi di depan cermin dan berkata pada diri saya, oke, saya lagi stres, oke, saya lagi depresi, oke, saya lagi putus asa. Belajar mengakui dan menerima diri adalah bentuk self-love yang pertama.
menerima keadaan ini, menerima diri kita apa adanya. Dan itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Kalau kita baca Mazmur, dia selalu sadar akan kondisi diri, apa yang dirasakan, dan bahkan itu dia keluarkan. Jadi curhatan kepada dirinya sendiri, teman-teman. Dia curhat lagi marah, kecewa, mengutuk orang, bahkan benci sama orang, minta Tuhan hukum. Itu semua dikeluarkan oleh pemazmur. Dan itu adalah bagian dari hidup kita sebagai umat Allah. Kita hidup di hadapan Allah, tapi juga di hadapan diri kita. Dan itu adalah salah satu bentuk menghargai diri kita. Dan di masa-masa ini, itu hal yang penting. Kenapa? Itu melatih kepekaan kita, yang selama ini kita merasa tumpul. Karena kita nggak ketemu siapa-siapa, kita hanya berhadapan dengan diri. Ini sangat-sangat penting. Karena kita belajar untuk peka terhadap diri kita. Yang pertama itu, belajar menerima diri, itu adalah salah satu bentuk self-love. Teman-teman, yang kedua, kita belajar mengasihi diri. Itu bukan dari standar kita. Kenapa? Kita nggak ngerti cara mengasihi. Kita nggak ngerti diri kita yang seharusnya kita lakukan. Tapi kita belajar mengasihi diri. Itu bukan karena cuma buat saya senang, cuma buat saya happy, cuma buat hidup saya lebih baik. Tidak. Saya mengasihi diri adalah karena saya belajar menghargai hidup saya dari apa yang Tuhan sudah berikan. Kenapa, teman-teman? Kita melihat kalau kita belajar mengasihi diri, kita belajar bukan dengan kasih yang egois cuma buat kesenangan. Kita mengasihi diri itu adalah bentuk menghargai apa yang Tuhan berikan, menghargai hidup yang Tuhan berikan. Itu adalah ibadah. Mengasihi diri sesuai dengan apa yang Tuhan lihat dari diri kita adalah bagian dari ibadah kita. Kenapa? Karena dia mengasihi dan mengenal kita. Karena dia tahu siapa kita dan dia anggap kita berharga. Kalau dia anggap kita berharga, kenapa kita nggak belajar melihat diri kita seperti itu? Jangan pernah anggap diri kita rendah dan tidak layak. Kalau dia pun anggap kita berharga dan dia sudah tebus kita. Teman-teman, kalau Allah sudah memberikan hidupnya bagi kita dan sudah menghargai hidup kita dengan sangat-sangat besar, maka pertanyaannya, apa alasan kita tidak menghargai dan mengasihi diri kita? Apa yang membuat kita sulit mengasihi diri? Sehingga teman-teman, dari dua hal ini, jujur sama diri, lawanlah diri, peka sama diri, berhadapan dengan diri, itu adalah bentuk self-love. Tapi yang kedua, mari kita belajar menghargai diri. Kenapa? Bukan karena buat kesenangan kita, tapi karena itu adalah wujud menghargai hidup dari Tuhan. Itulah self-love yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman, kita bukan cuma self-love, tapi self-love yang dipenuhi dan dibakar oleh kasih Tuhan. Kenapa? Because God is love. Allah adalah kasih. Dan di sana kita bisa menemukan kasih yang sejati, bahkan mengasihi diri yang sejati. Teman-teman, sehingga saya undang teman-teman untuk ayo punya waktu mengasihi diri. Di dalam masa-masa seperti ini tidak mudah. Dan ketika kita belajar mengasihi diri, itu adalah bentuk kita menghargai apa yang Tuhan berikan. Dan itu adalah bentuk kita beristirahat di dalam Tuhan. Maka kita belajar seperti itu. Bukan untuk lari dari keadaan, bukan untuk lari dari diri. Tapi deal, jujur sama diri, berkaca dari diri. Tetapi belajar menghargai hidup yang Tuhan berikan. Kamu berharga. Bukan karena kamu bisa mengasihi diri, tapi karena Tuhan pertama mengasihi kita. Dan itulah alasan kita mengasihi diri. Karena itu teman-teman, mari kita tanyakan beberapa hal dalam hidup kita. Yang pertama, di masa pandemi seperti ini, hal apa yang mungkin paling membuat kita tertekan dan membuat kita stres? Coba pikirkan selama beberapa waktu ini. Stres itu tidak harus muncul dalam hal-hal yang besar. Itu bisa dalam hal-hal yang kecil seperti rutinitas kita yang rasanya nggak bisa keluar, terjebak. Apa yang membuat kita tertekan? Mungkin tuntutan sekolah yang rasanya nggak ada habisnya. Mungkin relasi dengan keluarga yang tidak begitu baik. Mungkin relasi dengan orang-orang sekitar kita. Apa yang seringkali membuat kita tertekan dan kita rasa susah? Atau kita rasa kayaknya saya pelarian. Apa yang seringkali membuat kita tertekan dan seterusnya. Yang kedua, teman-teman, coba pikirkan dan sharingkan. Apa yang seringkali kita lakukan untuk melakukan self-love? Apa yang biasa kita lakukan? Mungkin banyak dari teman-teman yang suka main. Banyak dari teman-teman yang mungkin lebih suka ngobrol sama teman. Apa yang biasa kita lakukan? Coba diskusikan dan sharingkan untuk self-love apa yang biasa kita lakukan. Dan menurutmu apakah itu cukup? Apakah itu membantu
Sampai sejauh mana itu membantu? Coba diskusikan dan tanyakan itu kepada teman-teman di kelompok. Nah, yang ketiga teman-teman, hal apa yang masih sulit kita terima dari diri kita? Kalau tadi kita belajar untuk self-love, mungkin ada hal-hal yang sulit kita lakukan untuk mengasihi dan menerima diri. Kira-kira kalau buat kita sampai sekarang, apa yang masih sulit kita terima dari diri kita? Mungkin fisik kita, karakter kita, habit kita, apa yang kayaknya sulit bagi saya untuk terima dari diri saya dan saya harus berubah, apa itu? Dan yang terakhir, apa komitmen self-love yang kamu mau lakukan atau kamu mau ubah ke depan setelah kita sama-sama merenungkan hari ini sebagai bentuk menghargai hidup? Mungkin ada yang harus berubah dari cara kita mengasihi diri, mungkin ada yang harus lebih belajar mengasihi diri, mungkin ada yang harus belajar lebih membalance mengasihi diri bukan sebagai pelarian. Apa yang harus kita ubah dari komitmen kita dari self? Teman-teman, biarlah Tuhan menolong kita di dalam masa-masa seperti ini. Dan self-love adalah bentuk kita mengasihi, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. God bless you all.